Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi logika aritmatika. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oke, yang pertama adalah aljabar boolean. Nanti kita akan ketahui pengertian dari aljabar boolean. Terus kemudian ada operasi penjumlahan biner, operasi penjumlahan bilangan oktal, operasi penjumlahan bilangan heksadesimal. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari satu jenis operasi aritmatika ya, yaitu adalah penjumlahan. Sebelumnya kita review dulu materi tentang jenis-jenis bilangan yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk bilangan yang pertama adalah bilangan biner. Nah, bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2. Nah, bilangan ini tuh hanya mengenali dua jenis angka numerik, yaitu angka 0 dan 1. Untuk nilai 1 mewakili keadaan dengan arus listrik, sementara untuk nilai 0 mewakili keadaan sebaliknya atau tidak ada arus listrik. Untuk bilangan yang kedua adalah bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini adalah bilangan berbasis 8. Nah, selanjutnya bisa dikatakan bilangan oktal adalah bilangan yang menggunakan 8 jenis angka numerik. Nah, angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal terdiri dari 10 angka numerik. Ya, angka numeriknya itu dimulai dari angka 0 hingga angka 9 ya. Jadi itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan 6 karakternya yaitu adalah A, B, C, D, E, F ya. Nah, untuk A itu mewakili nilai 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah simbol-simbol untuk bilangannya. Untuk bilangan biner itu bisa dituliskan dengan N2. Untuk oktal ini N8. Untuk heksadesimal N16. Contoh itu untuk review materi tentang jenis-jenis bilangan. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi operasi aritmatikanya. Nah, sebelum kita ke materi operasi aritmatikanya, kita harus mengetahui dulu apa itu aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ini aljabar yang hanya memiliki dua jenis input, yaitu 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Sejalan dengan proses operasi bilangan biner ya. Nah, dalam mengoperasikan aljabar boolean hanya dikenal 3 jenis operasi dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, dan inversi. Nah, dengan adanya aljabar boolean ini, kalian dapat mempersingkat penulisan persamaan logika atau meminimalisasi rangkaian logika yang dibuat. Terdapat beberapa pedoman dalam penerapan teori aljabar boolean pada tabel halaman berikutnya. Oke, mungkin sebelumnya kalian telah mempelajari tentang aljabar boolean. Seperti apa sih aljabar boolean? Kita lihat ya. Nah, ini adalah teorema aljabar boolean. Oke, sebelumnya kita akan lakukan operasi penjumlahan bilangan desimal. Nah, sebenarnya itu sering kalian kerjakan sebenarnya untuk bilangan desimal. Contohnya seperti ini. Kita akan menjumlahkan bilangan 72 desimal contoh ya.
ini desimal ya untuk bacanya, ditambah dengan 12 desimal. Nah, hasilnya berapa? Oke, kita akan lihat 72 ditambahkan dengan 12. Nah, 4 dan 8. Nah, seperti ini untuk bilangan desimal. Contoh selanjutnya, misal ada 89 ditambah dengan 13. Contoh satu, ini contoh satu ya. Contoh satu, ini contoh 2. Ya. 89 ditambah dengan 13. Oke. 9 ditambah 3 berapa? 12. Ya. 12. Kita menyimpan 1. 9 ditambah 1 berapa? 10. Oke, silakan diperhatikan di sini. Ini dinamakan carry. Ya, atau bilangan yang kita simpan ya. Bilangan simpan, atau ada juga yang menyebutkan bilangan sisipan. Ya, gunanya untuk menambahkan dengan bilangan yang ada di depannya. Oke, itu untuk bilangan operasi penjumlahan bilangan desimal. Nah, lalu bagaimana dengan operasi penjumlahan bilangan biner? Oke, kita akan perlihatkan dulu apa sih itu pengertian atau bagaimana metode penjumlahan bilangan biner. Oke, operasi aritmetika pada bilangan biner dapat berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Prinsip dasar penjumlahan biner dapat dilihat pada tabel di samping. Oke, bilangan biner itu adalah bilangan yang hanya mengenal dua jenis angka numerik. Angka numeriknya adalah 0 dan 1. Ini adalah tabel prinsip dasar penjumlahan biner. Ingat-ingat ini ya. Untuk 0 ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1. 1 ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah 1. 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 10 atau 10 ya. Untuk 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 11 atau 11. Nah, silakan untuk dihafalkan untuk tabel penjumlahan bilangan biner ini. Kita akan contohkan di contoh soal berikut ini. Berapakah hasil penjumlahan 11011 dan 101? Ya, 11011 1 dan 101. Oke, kita jabarkan dulu sebelumnya. 11011 ditambahkan dengan 101. Untuk 101 supaya mempermudah, kita tambahkan dua angka di depannya. Dua angka 0 di depan angka itu tidak merubah nilainya. 11 ya. 11 ini berapa hasilnya? 1 ditambah 1 tadi ya. Ini contohnya ini. Ini 1 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Nah, kita tuliskan di sini 0. Ya, menyimpan 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Kita tuliskan 0 lagi. Kita carry-kan 1. Kita simpan 1 di sini. Oke, 1 tambahkan dengan 0 ditambahkan dengan 1. 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, kita simpan lagi 1. 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 0 hasilnya berapa? 1 tambah 1 0 ya. 10 ya. Kita simpan lagi 1 di sini.
1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Jadi menyimpan 1. Jadi hasilnya adalah 1 0 0 0 0 0. Oke, itu untuk contoh pertama. Mungkin akan lebih jelasnya di contoh yang kedua. Kita akan jumlahkan di sini. Untuk berapakah hasil 1 1 0 0 1 1 0 ditambahkan dengan 1 0 1 1. Berapakah hasilnya? Oke, kita jabarkan dulu ya. 1 1 0 0 1 1 0 ditambah dengan 1 0 1 1. Kita tambahkan 0 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1. Oke, 1 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 10 ya. Kita masih menyimpan 1 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 10. Simpan 1 lagi. 1 ditambah 0 ditambah dengan 1 hasilnya 10. Simpan 1 ditambah 0 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah ini 1 1 0 0 1 1 0 ditambah 1 0 1 1 hasilnya adalah 1 1 1 0 0 0 1 seperti ini. Oke, itu untuk operasi penjumlahan biner. Nah, kita ke materi selanjutnya, operasi penjumlahan bilangan oktal. Oke, kita akan jelaskan bagaimana sih penjumlahan bilangan oktal. Oke, metode penjumlahan bilangan oktal itu seperti penjumlahan bilangan desimal. Nah, bedanya setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari 8 akan dikurangi dengan 8. Setelah itu sisanya akan ditulis dan menyimpan nilai carry sebesar 1. Jadi nanti apabila ada penjumlahan yang lebih dari 8 nilainya ya, jadi akan kita kurangi dengan 8. Contohnya seperti ini. Berapakah hasil penjumlahan 354 oktal dan 513 oktal? Oke, kita jabarkan dulu untuk bilangan yang pertama ini ya. Ini bilangan yang kedua. 354 ditambah 513. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. 5 ditambah 1 hasilnya 6. 3 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 8 ya. Nah, kenapa kita tuliskan 0? Nah, 8 ini hasil dari ini 3 tambah 5 itu kita kurangi dengan 8 karena nilainya adalah 8 ya. Pokoknya kalau operasi penjumlahan oktal itu apabila nilainya sampai 8 atau lebih, kita akan kurangi dengan 8. Maka hasilnya adalah 0. Nah, setelah menuliskan hasil pengurangannya, kita tambahkan carry 1 di atasnya. Nah, jadi hasilnya adalah 1067 oktal. Nah,
Apabila didesimalkan hasilnya adalah 567 desimal. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Kita akan jumlahkan 564 oktal ditambah dengan 133 oktal. Berapa hasilnya? Ya. Nah, kita jabarkan dulu seperti tadi. 5, 6, 4, 1, 3, 3. Kita jumlahkan. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Ya, 4 tambah 3 hasilnya 7. 7 itu kurang dari 8, jadi tidak kita kurangi 8. 6 ditambahkan 3 hasilnya berapa? 9. Ya, ini hasilnya adalah 9. Nah, karena nilai 9 ini lebih dari 8, maka kita kurangi dengan 1. Hasilnya berarti adalah 1. Kita tuliskan di sini 1. Nah, setelah kita tuliskan 1, kita tambahkan 1 di sini, carry 1 ya. 1 ditambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. Oke, hasilnya adalah 717 oktal. Nah, seperti itu. Mudah kan untuk penjumlahan bilangan oktal? Oke, selanjutnya kita ke operasi penjumlahan bilangan heksadesimal. Nah, intinya sama saja dengan bilangan oktal yang tadi ya. Kalau bilangan heksadesimal itu bedanya apabila nilainya lebih dari 16, maka dikurangi dengan 16. Kalau oktal tadi apabila nilainya 8 atau lebih dari 8, kita kurangi dengan 8. Oke, untuk selanjutnya setiap penjumlahan nilainya lebih dari 16 akan dikurangi dengan 16. Selanjutnya sisanya akan dituliskan. Jika sisanya lebih dari 9, penulisannya sesuai dengan ketentuan A, B, C, D, E, F dan menyimpan carry sebesar 1. Oke, kita ingat lagi untuk heksadesimal. A itu bilangan 10, B bilangan 11, C bilangan 12, D itu bilangan 13, E itu bilangan 14, dan F adalah bilangan 15. Oke, kita contohkan. Oke, contoh yang pertama, berapakah hasil penjumlahan 399 heksadesimal dan 898 heksadesimal? Oke, kita jabarkan dulu satu persatu. 399 ya. 399 tambahkan 898. 9 ditambahkan 8, berapa hasilnya? Ini 9 ditambah 8, hasilnya adalah 17 ya. Oke, kita lihat 17. 17 ini dia itu lebih dari 16 ya. Nah, karena dia lebih dari 16, maka bilangan 17 ini dikurangi dengan 16 ya. 17 dikurangi 16 hasilnya adalah 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Nah, setelah menuliskan 1, kita akan carry-kan 1 di atasnya, atau kita simpan 1 di atas bilangan selanjutnya. Nah, 1 ditambahkan 9 ditambahkan dengan 9 berapa? 1 ditambah 9 ditambah 9, hasilnya adalah 19 ya. Nah, 19 ini lebih dari 16, maka dia dikurangi dengan 16. 19 kurangi 16 hasilnya adalah 3 ya. Nah, kita tuliskan 3 di bawahnya.
kita kirikan lagi 1 atau kita simpan 1. Nah 1 ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 8, berapa hasilnya? 8 ditambah 3 ditambah 1, 12 ya. Nah untuk 12 ini sama saja dengan huruf C. Nah, jadi bisa kita tuliskan C31 heksadesimal. Nah apabila didesimalkan hasilnya adalah 3121 desimal.